Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di akidah kami ada yang namanya tatoyur. Tatoyur itu adalah anggapan sial. Anggapan sial ini yang kata Nabi kami Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa tiaroh atau anggapan sial ini adalah sebuah kesirikan yang besar. Kesirikan yang bisa menjadikan seseorang itu tidak bisa masuk surga bersama 70.000 orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. Maksudnya kan anggapan orang podcast ini katanya terkutuk. Iya. Itu kan anggapan sial dari mereka sendiri. Nah, hal yang semacam itu kalau dia muslim harusnya takut sama sabdanya Nabi SAW itu tadi. Orang yang bertiaroh, bertatoyur, beranggapan sial, maka dia, kata Rasul, itu adalah termasuk kesyirikan. Kalau dalam Islam kan yang namanya dosa syirik itu adalah dosa yang besar yang nggak bisa diampuni ketika tidak ditobati. Nah, makanya tidak benar kalau mengait-ngaitkan ajal seseorang dengan podcast yang dijalani, yang hanya podcast apapun itu. Oh, meninggal gara-gara mungkin sebelum pergi ndak minum kopi dulu. Kan ada itu adab dari mana lah yang kayak gitu kan. Oh, ini ada yang meninggal karena ada burung gagak, ada burung sirkedasi. Itu ndak boleh yang semacam itu. Kenapa kok ada tatoyur? Tatoyur itu berasal dari bahasa Arab, Mas, yang artinya toir. Toir itu artinya burung. Jadi orang Arab zaman dulu ketika masa jahiliyah, masa belum datangnya cahaya Islam, dia nerbangkan burung sebelum berniaga ke tempat yang jauh. Kalau burung itu pergi kemudian kembali lagi atau mungkin ke arah kanan, itu adalah hari baik. Maka dia niaganya itu nanti dagangannya akan laris, akan selamat di perjalanan. Tapi kalau misal terbang ke arah kiri atau misalnya nggak balik lagi, maka mereka anggap di hari itu adalah hari yang buruk bagi perjalanannya maupun dagangannya. Makanya ini yang diluruskan sama Rasulullah, nggak boleh kayak begini. Dalam surat At-Taubah di juz 10 ayat 51 sudah dijelaskan. Qul, katakan ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali yang sudah ditulis sama Allah di dalam takdirnya, dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kami dan hanya kepada dialah kita berserah diri. Ya. Orang yang beriman itu menyerahkan dirinya, ya, berpasrah. Bukan karena soal podcast di sini habis itu langsung meninggal ya, tanpa diundang Mas Denny pun semua orang sudah ditetapkan ajalnya. Kalau misal dikatakan kata-kata adalah doa, memang betul ya. Iya. Itu adalah harus menjaga betul lisan kita dari sumpah serapah ataupun kata-kata yang sifatnya candaan. Iya. Nah, di dalam Islam, Mas Denny, penyakit metafisik itu ada 3 yang ada dalam Quran maupun penjelasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah al-ain. Al-ain ini penyakit yang paling bahaya dan lebih berbahaya dari santet. Karena dia nggak butuh ritual. Ya, saya mengimani banget. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang sendiri, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya. Dia hakiki, ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati, kebanyakan yang meninggal di umatku ba'da qada'illahi wa qadarihi, setelah takdirnya Allah, bil ain, adalah karena lantaran ain. Nah, mungkin bertanya-tanya, ain itu apa? Ain itu kalau saya simpulkan dari banyaknya pendapat ulama yang mentakrif atau mendefinisikannya, itu adalah sebuah energi negatif yang terlesat dari kekaguman yang terekspresikan secara spontan, baik dari ucapan, sentuhan, maupun ekspresi gerakan. Contohnya gini, ada dalilnya di hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 2 orang sahabat Ahlul Badar, namanya Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah, radhiyallahu anhuma. Nah, ini Sahal adalah laki-laki yang punya kulit mulus, nggak ada panuhnya, nggak ada bekas koreng. Mandi. Zaman dulu mandi kan nggak kayak gini, ada toilet atau kamar mandi kan, ada sekatnya. Kelihatan nama Amr bin Rabi'ah, sebagian kulitnya yang sangat putih. Kemudian Amr bin Rabi'ah mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Seketika langsung jatuh Sahal bin Hunayf, kejang-kejang dibawa ke Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Alama yaqtulu ahadukum akhahu.
Atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Kalau kalian mengagumi suatu nikmat yang ada pada saudaranya, hendaklah mendoakan keberkahan. Jadi kalau dalam Islam itu kadang barakallahu fiik. Barakallahu fiik itu artinya semoga Allah berkahi kamu. Atau kalau orangnya jauh, semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi rumah barunya, Allah berkahi gadgetnya, anak-anaknya dan lain-lain. Karena kisah orang yang kena ain itu banyak. Kita kedatangan pasien itu justru lebih banyak orang yang kena ain daripada kena sihir atau gangguan jin. Makanya dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang dengki ketika dia sedang mendengki. Itu kan surat Al-Falaq yang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca setiap pagi dan petang 3 kali. Dan menjelang tidur. Nah, itu dengan doa. Kalau di Islam ya dengan itu tadi doa perlindungan. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Allah menyebutkannya dalam surat Al-Falaq itu untuk diucapkan oleh hamba-hambanya ketika pagi dan petang supaya tidak kena efek dari ain itu.